Oke, selamat sore Pak. Perkenalkan saya Haris, saya dokter berjaga di klinik ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Fikri, Bapak Fikri, usianya berapa? 20 tahun, 20 tahun. Bapak alamatnya di mana Pak? di Sumber Jaya. Di Sumber Jaya. Oke, Bapak sehari-hari berprofesi sebagai apa? Saya sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Baik, Bapak datang ke sini dengan ada keluhan ya Pak ya. Mungkin saya akan melakukan pemeriksaan terkait keluhan yang Bapak rasakan. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Oke, Bapak mungkin bisa tiduran di bed ya Pak ya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, setelah saya mencuci tangan, pertama saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada Bapak Fikri. Bapak, nanti saya akan memegang bagian tubuh Bapak ya, apakah Bapak bersedia? Oke, yang pertama, Bapak bisa Bapak nanti silakan dorong keluar ya Pak ya. Tarik ke dalam ya Pak ya. Dorong ke dalam. Tarik Ya, Pak. dalam ini. Ini Pak. Jadi ini tarik ke dalam ini Oh ya, Pak. iya. Oke. Bisa ditarik ke dalam Pak? Oke. Sekarang dorong keluar Pak. Oke. Selanjutnya bergantian yang tangan kiri. Bapak silakan dorong ke dalam. Bapak silakan tarik keluar. Oke. Di sini nilainya yaitu positif 5, artinya dia dapat melawan tahanan, dan muskulus deltoideusnya berarti normal. Sekarang melakukan pada muskulus bicep. Bapak di sini boleh tekuk tangannya ke atas ya Pak ya. Oke. Yang kiri Pak, tekuk tangannya ke atas Pak. Oke. Sekarang muskulus tricep. Bapak agak diangkat tangannya. Bapak tolong arahkan ke sana ya Pak ya. Dorong keluar. Oke. Bapak agak diangkat tangannya. Bapak dorong keluar tangannya. Oke. Pemeriksaan muskulus bicep dan tricep bernilai positif 5, yang artinya dia normal. Selanjutnya pemeriksaan pada otot paha. Otot paha, Bapak di sini nanti saya akan melakukan tahanan. Bapak silakan tekuk kakinya ke atas ya Pak ya. Oke, tekuk lututnya juga ke atas. Oke. Bapak silakan tekuk ke atas. Sini. Ini. Coba ya. Nah. Bapak silakan tekuk ke atas. Ini. Oke. Kaki kirinya. Bapak silakan tekuk ke atas. Oke. Di sini pasien mampu melawan tahanan, berarti otot pahanya normal dan bernilai positif 5. Sekarang Bapak silakan masih tidur. Kakinya lurus ya Pak ya. Oh. Oke. Sekarang tarik ke atas Pak. Oke. Tarik ke atas Pak. Oke. Dorong ke bawah Pak. Oke. Bergantian kaki kiri. Tarik ke atas Pak. Dorong ke bawah Pak. Oke. Pasien mampu melakukan tahanan pada pergelangan kakinya, berarti bernilai positif 5. 2. Oke, baik Pak. Sekarang bisa tolong tarik ke atas ya Pak ya. Bapak tangannya seperti ini dulu. Oke. Bapak bisa tolong tarik ke atas ya tangannya. Oke. Bapak silakan dorong ke bawah. Oke. Gantian. Bapak silakan tarik ke atas. Dorong ke bawah. Nah. Oke. Pemeriksaan pada otot pergelangan tangan bernilai normal, yaitu positif 5, karena pasien mampu melakukan tahanan. 2. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Di sini menggunakan palu refleks. Baik, Bapak silakan duduk, Pak. Oke, yang pertama kita akan menilai pada otot bicep terlebih dahulu. Bapak tangannya bisa rileks ya Pak ya. Terus yang tangan kirinya.
Bapak tangannya rileks ya Pak ya. Iya. Sekarang refleks pada otot tricep. Refleks pada otot tricep. Oke. Sekarang refleks pada patella. Bapak celananya bisa digulung dulu, terus mundurnya agak duduknya agak mundur. Sip. Dua-duanya Pak, digulung. Ya. Munduran. Bapak munduran Pak. Bapak. Yang bisa. Oke. Ya. Refleks patella. Sini. Oke. Sekarang pada tendon Achilles. Ada yang kiri juga. Pemeriksaan itu dia bernilai positif 2 karena dia normal dan tidak ada peninggian ataupun dia terlalu lemah pada refleks fisiologisnya dan pada semua ototnya normal. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kembali pada bagian kaki dan tangan Bapak. Bapak silakan tiduran Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama, ini pemeriksaan Babinski. Pemeriksaan Babinski. Pemeriksaan Cadok. Pemeriksaan Oppenheim. Pemeriksaan Gordon. Pemeriksaan Gonda. Hasil pemeriksaan Gonda ini didapatkan normal karena untuk jari-jari lainnya dia tidak ada pergerakan serta tidak ada gerakan kayak meregang jarinya. Terus habis itu pemeriksaan Schaefer. Dilakukan penekanan pada tendon Achilles. Dan yang terakhir, Bapak silakan duduk kembali Pak. Sekarang pemeriksaan Homan Tromer. Di sini normal karena pada saat dihentakan tidak ada penegangan otot pada jari-jari pasien sehingga tidak meregang jari-jarinya sehingga bernilai normal. Dan untuk pemeriksaan tadi yang lainnya, dia apabila abnormal itu terjadi pergerakan. Kalau tadi kan pasien dia bernilai normal karena tidak terjadi pergerakan. 2. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks sensoris. Di sini tuh mungkin saya akan menggunakan beberapa barang dan akan disentuhkan kepada bagian tubuh Bapak ya Pak ya. Mungkin ini sedikit membuat Bapak tidak nyaman. Baik, yang pertama itu rangsang sentuhan. Bapak silakan bisa pejamkan matanya terlebih dahulu. Bapak nanti tolong ya sebut ini terasa atau tidak. Ya, terasa. Apakah terasa? Apakah terasa Pak? Terasa. Terasa ya. Apakah terasa Pak? Terasa. Apakah terasa? Terasa. Kiri kanan rasanya sama nggak Pak sentuhannya? Sama. Sentuhannya halus apa kasar Pak? Halus. Halus ya Pak ya. Oke. Bapak silakan pejamkan matanya kembali. Ya. Rasa Pak? Terasa. Rasa Pak? Terasa. Rasa? Terasa. Rasa Pak? Terasa. Oke.
Bapak kiri dan kanan kakinya sama nggak Pak ngerasainnya? Halus Sama. atau kasar? Sama. Sama. Halus atau kasar Pak? Halus. Oke. Selanjutnya pemeriksaan refleks nyeri. Bapak silakan pejamkan matanya kembali Pak. Oke, Bapak tangannya tolong seperti ini. Ya, ini Ini tajam apa tumpul Pak? aja Tajam. Oke. Terasa Pak? rasa. Terasa Pak? Rasa. Terasa Pak? Rasa. Oke. Ini kiri dan kanan rasanya tajam, tumpul, Aja. tajam ya. Semuanya tajam. Aja. Oke. Sekarang yang pada bagian kaki, Bapak silakan pejamkan matanya kembali. Duduk aja Pak. Bapak silakan pejamkan matanya Pak. Ini tajam apa tumpul Pak? Tumpul. Tumpul. Ini tajam apa tumpul Pak? Tumpul. Sama nggak Pak kiri dan kanan rasanya? Ya. Sama. Oke. Karena dia sama berarti hasilnya normal pemeriksaan sensorisnya. Sekarang melakukan pemeriksaan vibrasi. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak tangannya bisa seperti ini. Ini mata lagi nggak? Enggak. Ya Bapak silakan tutup mata. Apakah terasa Pak? Rasa. Apakah terasa suatu getaran Pak? Iya. Ya. Apakah terasa Pak? Rasa. Apakah terasa getaran Pak? Iya. Betul. Ya. Bapak silakan pejamkan matanya kembali. Bapak apakah terasa Pak? Rasa. Terasa? Bapak apakah terasa Pak? Apakah terasa getaran Pak? Iya. Ya. Jadi kalau dia bisa merasakan getaran, berarti hasilnya normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan posisi. Jadi refleks posisi ini, Bapak silakan pejamkan matanya ya Pak ya. Jadi kalau ini tuh ke atas Pak, Iya. kalau ini ke bawah ya Pak ya. Oke. Ini kemana Pak? Bawah. Ini kemana Pak? Atas. Oke. Ini kemana Pak? Atas. Ini kemana Pak? Bawah. Oke. Pemeriksaan telah selesai. Refleks sensoris. Oke Bapak, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan beberapa alat ya Pak ya. Nah di sini tuh nanti saya akan menggunakan beberapa alat. Bapak tolong tebak ya Pak ya. Ini saya memasukkan benda apa ya Pak ya ke jari Bapak. Bapak silakan Pak, tangannya bisa seperti ini. Silakan tutup matanya. Bapak ini bisa merasakan nggak ini benda apa? Tajam. Tajam. Ini Apa ini? Apa ini? Jari. Apa ini? Ini jarum. ini jarum ya Pak ya. Bapak nanti tolong sebutin ini tumpul apa tajam? Iya. Tumpul. Tumpul. Ini Pak, Tumpul. ini. Tumpul. Oke. Bapak, ini saya akan meletakkan benda. Ini apa Pak? Koin. 100 rupiah. Ini koin ya Pak ya. Bapak, ini benda ya. Ini pulpen atau pensil tak? Oke. Bapak silakan buka matanya kembali. Pasien dapat merasakan dan bisa menebak benda apa yang ditaruh di telapak tangannya, berarti artinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Bapak silakan tangannya seperti ini kembali. Silakan tutup matanya. Nanti saya akan menuliskan angka ya Pak ya. Bapak tolong tebak ini angka berapa. Tutup matanya Pak. Ini angka berapa Pak? 1. Ini angka berapa Pak? Apa itu? 3. Ya. Ini angka berapa Pak? 2. Ini angka berapa Pak? Coba Ini angka berapa Pak? 9. Oke. Baik, pemeriksaan telah selesai, hasilnya normal, pasien dapat menyebutkan angka-angkanya dengan benar. Selanjutnya pemeriksaan ini ya Pak. Jadi di sini saya akan menyentuhkan jarum ya ke bagian jari Bapak. Nanti Bapak sebutkan titiknya. Apakah saya menusukkan 1 jarum atau 2 jarum ya Pak ya?
Bapak silakan pejamkan matanya. Maaf ya Pak, ini 1 atau 2? 1. Ini 1 atau 2? 2. Oke, yang kirinya ini 1 atau 2? 1. Ini 1 atau 2? 1. Ini 1 atau 2? 2. Maaf ya Pak, ini 1 atau 2? 1. Oke. Pasien di sini pada saat ditusukkan jarum, pada saat yang jarak yang berdekatan mampu menebak itu ditusuk oleh 2 jarum, itu artinya normal. Karena kalau yang tidak normal dia walaupun ditusuk beberapa jarum pun tidak akan terasa. Terus yang habis itu baik Bapak, sekarang saya akan menyentuh bagian muka Bapak. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. Jadi nanti di sini Bapak bisa menyebutkan titik mana saja yang saya sentuh ya Pak ya, yang saya kasih sentuh. Bapak silakan pejamkan matanya. Baik. Ini disentuh di mana aja Pak? Sini sama sini. Oke. Di bagian apa itu Pak? Pipi. Sama Tangan. tangan mana Pak? Tangan bawah. Bawah kiri apa kanan? Kiri. Oke. Pejamkan mata kembali Pak. Bapak duduk. Sini sama sini. Oke. Di bagian mana aja Pak? Di jidat sama tangan kanan. Tangan kanan. Oke. Pemeriksaan normal artinya pasien dapat menyebutkan titik di mana saya beri sentuhan. 2. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan koordinasi pada pasien. Maaf Bapak bisa duduk. Nah setelah duduk Bapak bisa minta tolong Bapak tangannya seperti ini, kedua tangannya. Oke, Bapak tangan kanannya boleh ikuti gerakan seperti yang saya lakukan. Oke, Bapak bisa lakukan. Oke, sekarang lakukan pada tangan kirinya Pak. Terus Pak lakukan. Oke. Selanjutnya karena pasien bisa melakukan dengan benar berarti hasilnya normal. Terus yang kedua yaitu Bapak tangannya bisa seperti ini Pak. Nah, terus melakukan tekanan. Ya. Bisa lakukan Pak. Oke, cukup. Berarti hasilnya normal. Terus yang kedua yaitu yang terakhir yaitu dari pemeriksaan rapid alternative movement yaitu pemeriksaan kaki. Jadi kakinya ini seperti melangkah, Bapak bisa seperti ini. Oke, lakukan Pak. Oke, baik. Karena pasien bisa melakukan berarti hasilnya adalah normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan point to point. Yang pertama itu, jadi saya di sini Bapak bisa menyentuh bagian hidung Bapak, lalu menyentuh telunjuk saya Pak ya. Oke, coba bisa dilakukan dulu. Tangan kanan kiri. Pakai telunjuk Pak. Kanan. Telunjuk, sentuh telunjuk saya. Oke. Ya. Sekarang boleh ikuti lakukan seperti itu ya Pak ya. Oke. Karena pasien bisa mengikuti gerakan telunjuk saya berarti hasilnya normal. Oke, sekarang Bapak bisa angkat tangan kanannya di atas kepala, lalu sentuh tangan saya. Oke, tangan kiri, sentuh. Sekarang Bapak pejamkan matanya. Oke, Bapak silakan angkat tangan kanannya, sentuh tangan saya, tangan kirinya, sentuh. Oke, karena pasien bisa melakukannya, berarti pada saat yang normalnya itu pada saat dia terpejam ataupun dia pada saat membuka mata dia mampu memegang telapak tangan saya, berarti itu hasilnya normal. Sekarang Bapak silakan berbaring. Oke. Ini ceritanya pasien menggunakan celana pendek, jadi celananya telah digulung. Terus habis itu Bapak bisa saya kasih contoh sedikit ya Pak ya. Bapak relax dulu. Oke. Oke. Bapak sekarang bisa lakukan itu Pak. Oke, sekarang bergantian kaki kirinya. Lakukan berulang. Kaki kiri. Oke, siap. Berarti pemeriksaan point to point
pada ketiga gerakan pasien bernilai normal. 2. Oke, sekarang saya akan meminta, mohon maaf Bapak, mungkin saya akan meminta Bapak untuk berjalan ataupun melakukan gerakan pada bagian kaki ya Pak ya, mohon maaf. Jadi selanjutnya pemeriksaan gait atau cara berjalan, Bapak silakan untuk berdiri di sini Pak. Bapak, mohon maaf saya boleh minta Bapak untuk berjalan ke arah sana lalu kembali lagi ke sini ya Pak ya, berjalan seperti biasa. Di sini setelah dilakukan inspeksi pada cara berjalan pasien ditemukan gerakan ayunan lengannya normal serta gerakan kakinya yang lurus, maksudnya itu melewati suatu jalan lurus gitu, tidak berbelok-belok, itu artinya normal. Selanjutnya pemeriksaan tandem. Bapak boleh ikuti gerakan saya Pak ya. Jadi berjalannya itu seperti ini. Dua. Oke. Bapak bisa tolong berjalan seperti ini Pak. Oke, kembali lagi Pak. Oke, jadi berdasarkan pemeriksaan untuk tes tandemnya bernilai normal, Bapak sekarang bisa ini apa ya? Jadi berjalan seperti biasa Pak gerakannya, namun agak sedikit dihentakan Pak, seperti melompat. Oke, Bapak bisa ikuti gerakan saya. Ya. Oke, pasien dapat melompat di tempat, itu artinya dia normal. Selanjutnya, Bapak bisa tolong berjalan ke depan ya Pak ya, sesuai jalan yang tadi. Pertama dilakukan dengan cara jinjit, Bapak bisa tolong jinjit dan jalan ke depan. Lalu untuk kembalinya menggunakan tumit ya Pak ya. Ya. Normal berarti pasien dapat berjalan lurus dan mampu melakukan perintah. Terus yang selanjutnya adalah menekuk kaki. Bapak bisa tolong tekuk kaki kanannya hingga ke atas lutut. Seperti ini. Angkat. Ini soalnya susah ya. Oke. Lakukan pada tangan kaki yang bergantian, kaki kiri. Oke. Di sini pasien mampu melakukan mengangkat kakinya hingga ke atas, berarti itu hasilnya dia normal. 2. Oke. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan posisi ya Pak ya. Pemeriksaan posisi yang pertama dilakukan tes Romberg. Bapak tolong bisa memejamkan mata Pak dengan kaki yang lurus, lalu ditahan selama 30 detik ya Pak ya. Oke, Bapak tolong membuka matanya kembali. Oke, baik. Setelah dilakukan 30 detik, pasien dapat mempertahankan posisinya dan tidak terjadi pergeseran posisi tubuh. Selanjutnya pemeriksaan Romberg yang diperkuat. Bapak tolong ikuti gerakan saya ya Pak. Bapak bisa kakinya seperti ini. Kanan di depan. Melipat tangan di depan. Terus ya, merem Pak. Oke. Lakukan selama 20-30 detik. Oke, Bapak membuka matanya kembali setelah 30 detik. Didapatkan pasien dapat mempertahankan posisi tubuh dan tidak jatuh gitu pasiennya. Terus habis itu melakukan namanya yang terakhir adalah pemeriksaan pronator drift test. Bapak bisa tolong tangannya seperti ini. Oke. Bapak bisa tolong memejamkan mata. Tahan ya Pak ya. Kita tunggu selama 20-30 detik. Oke, Bapak bisa membuka mata kembali. Ini setelah 30 detik membuka mata kembali. Baik, Bapak tolong posisinya masih seperti tadi Pak. Lakukan tahanan ya terhadap tekanan saya. Lakukan. Oke. Pasien dapat melakukan tahanan terhadap tekanan yang diberikan. Berarti itu hasilnya dia normal. Bapak tangannya boleh ke bawah kembali. 2. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada demensia. Demensia itu yang ya dialami oleh pasien. Kebetulan pasiennya sudah berumur lanjut, jadi dilakukan pemeriksaannya. Yang pertama refleks pada glabella. Bapak silakan
seperti biasa ya Pak ya, mulai seperti biasa saya akan melakukan tekanan. Oke, setelah dilakukan tekanan ini didapatkan hasilnya normal, karena kalau dia tidak normal pada saat dilakukan tekanan itu dia merem, kedap-kedip matanya. Dan selanjutnya Bapak silakan duduk. Selanjutnya pemeriksaan refleks pada pamo mental. Jadi di sini Bapak tangannya bisa seperti ini. Seperti ini ya Pak ya. Saya akan melakukan goresan pada bagian tenar pasien. Saya melakukan sambil melihat keadaannya pada muskulus mentalis ipsilateralnya. Dia tidak terlihat adanya kontraksi pada saat disentuh pada bagian tenarnya. Berarti itu hasilnya dia adalah normal. 3. Ya. Baik, pemeriksaan kepada pasien meliputi pemeriksaan tadi. Yang pertama itu dilakukan pemeriksaan motorik, terus refleks fisiologis, refleks patologis, terus pemeriksaan sensorik, terus pemeriksaan koordinasi, meliputi gerakan pada saat pasien berjalan ataupun pada saat refleks pada demensianya. Itu didapatkan hasilnya semuanya itu normal, yang artinya negatif. Dan mungkin Bapak bisa kembali lagi ke rumah karena tidak didapatkan adanya indikasi penyakit tertentu ya Pak ya. Baik, setelah itu saya akan, setelah membereskan alat, saya akan mencuci tangan kembali. Terus setelah mencuci tangan, baik Bapak, terima kasih untuk kunjungannya ya. Terima kasih dok.